Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pusdana Megang kita SPD JS FOR yang menerangkan hadir hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok Korea Selatan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami mulai, silakan diri dulu. Saya Febrin Oleh Hidayat dengan yang 23.3.5 sebagai moderator. Saya Romi Sayo dengan tim akhir 055. Saya Buku Muhammad Abrar dengan tim akhir 072. Saya Pak Basra dengan tim akhir 014. Oke, di sini pertama ada pendahuluan secara khusus sejak tahun 1994 dan seterusnya Korea telah mempertahankan peringkat 10 teratas dalam perolehan medali setiap Olimpiade musim panas, kecuali Olimpiade Sydney 2000 yang berada di peringkat ke-12. Demikian pula Korea telah mencapai tingkat keberhasilan tinggi di musim dingin sejak memenangkan medali Olimpiade musim dingin pertamanya di Olimpiade Outfield tahun 1992 berkat pencapaian luar biasa dalam menyelenggarakan acara olahraga besar dan menunjukkan keunggulan dalam olahraga elit. Korea saat ini dianggap secara internasional sebagai pusat kekuatan olahraga di tingkat elit, olahraga elit. Dan juga yang kedua ini ada perkembangan olahraga elit Korea Selatan. Won Suk-min, salah satu pelopor olahraga Korea dengan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Olahraga Amatir Korea atau biasa disebut KASA selama tahun 1960-an, menekankan pentingnya ilmu pengetahuan olahraga dan fasilitas untuk pengembangan olahraga elit setelah Korea Selatan menunjukkan performa yang buruk di Olimpiade Tokyo tahun 1964. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan pusat pelatihan nasional untuk atlet nasional yang disebut Desa Atletik Stadium. Pada tahun 1966, desa ini masih memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan olahraga elit di kompetisi olahraga internasional. Selanjutnya, metode operasi bakat olahraga di Korea Selatan ini menggunakan pendekatan yang sangat berbasis ilmu olahraga, terutama mulai kerja lembaga seperti Korean Institute of Sport Science atau KISS, yang kedua Sport Science Promotion Foundation atau KSPO. Lembaga ini menjalankan pengujian ilmiah untuk menilai potensi atlet muda. Yang pertama adalah screening awal. Pelatih melakukan observasi serta melakukan dasar. Yang kedua, seleksi di pusat pelatih wilayah. Anak-anak dengan potensi tinggi dikirim ke pusat pelatihan daerah untuk tes lanjutan. Pengawasan KISS atau Federasi Olahraga. Setelah anak-anak yang memiliki potensi tinggi dikirim ke pusat pelatihan, melakukan penempatan ke cabang dan dokter berdasarkan data dan analisis. Anak-anak direkomendasikan untuk bergabung dengan akademi olahraga yang lebih spesifik. Nah, lalu di sini ada dua pendekatan dalam pengembangan olahraga di Korea Selatan. Ini bentuknya piramida ya. Jadi tujuannya itu untuk merekrut atau menarik banyak orang, terutama anak-anak dan remaja ke dalam olahraga, dan kemudian mengembangkan mereka yang berbakat untuk menjadi pemain berkaliber tinggi. Dalam model piramida ini ada dua perspektif, yaitu efek bottom up atau trickle down, jadi dari bawah ke atas, dan juga ada efek top down atau trickle up, dari atas ke bawah. Nah, perspektif yang di sini saya akan menjelaskan dulu. Kalau mass sport participation ini untuk melibatkan masyarakat umum ke dalam dunia olahraga. Kalau yang kedua ini competitive sport participation itu untuk olahraga yang yang sudah terstruktur. Nah, kalau elite sport participation ini isinya atlet-atlet tingkat tinggi gitu. Nah, terus jadi itu kalau penjelasannya, kalau perspektif top down itu, jadi top down kan dari atas ke bawah ya. Jadi elit, jadi
penjelasannya tuh kayak membuat banyak atlet pro untuk menjadikan role model. Jadi kalau di Korea Selatan tuh contohnya kayak pemain sepak bola Son Heung-min gitu, untuk menjadikan role model kepada masyarakat umum. Kalau perspektif dari bawah ke atas itu membuat sebanyak-banyaknya masyarakat umum untuk terjun ke dunia olahraga. Oke, selanjutnya itu ada pencapaian atlet. Pertama, sistem spesialis atletik pada tahun 1972 yang secara institusional dirancang untuk mengembangkan atlet muda berbakat dalam olahraga sekolah. Membantu meletakkan besar olahraga elit Korea. Terlepas dari prestasi akademis mereka, sistem ini memberikan kesempatan bagi para atlet muda untuk masuk ke sekolah-sekolah berkualitas tinggi dengan beasiswa olahraga selama mereka melaju ke semifinal dalam turnamen atletik nasional. Kedua, NASA yang saat ini dikenal sebagai Dewan Olimpiade Korea atau KOC memperkenalkan sistem pensiun seumur hidup untuk atlet yang memenangkan medali di ajang olahraga internasional. Sistem pensiun yang memotivasi para atlet untuk berprestasi dalam performa ini menunjukkan filosofi pemerintah terhadap kesuksesan olahraga elit dan merefleksikan kepedulian yang semakin besar dari pemerintah terhadap pengembangan olahraga elit. Kesimpulan, sistem sport Korea Selatan merupakan model yang efektif dalam mengidentifikasi dan mengembangkan bakat olahraga nasional. Berhasilnya pendekatan ini terbukti dan peningkatan dramatis dalam prestasi olahraga internasional Korea Selatan dalam beberapa dekade terakhir. Kunci keberhasilan sistem ini terletak pada kombinasi pendekatan ilmiah, dukungan pemerintah yang kuat, integrasi dengan sistem pendidikan, dan strategi pengembangan jangka panjang yang konsisten. Korea Selatan telah berhasil menciptakan ekosistem olahraga yang mendukung identifikasi bakat dari tingkat akar rumput hingga level elit internasional. Tambahan ya teman-teman. Jadi seperti yang kita ketahui kalau di Korea Selatan itu kan ada yang namanya wajib militer ya. Nah, di piramid paling atas itu di elite sport tuh pemerintah membuat sistem tuh kalau atlet-atlet elit itu dibebaskan dari wajib militer. Nah ini tujuannya tuh untuk jadi biar jadi semangat buat menjadi atlet kelas atasnya tuh jadi semakin tinggi lah karena ada kebebasan wajib bermiliter. Oke, mungkin itu saja paparan dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Kami batasi 2 pertanyaan. Silakan dari Mas Hussein. Mau tanya untuk yang fase screening awal tadi, apakah hanya asal mencomot wah ini orang suka olahraga, anak itu suka olahraga, kita ambil, kita didik, atau ada seperti di Indonesia sendiri kan ada Popda itu bertingkat dari kabupaten ke presidenan ke provinsi. Nah, diseleksi melalui Popda tersebut atau asal screening yang suka olahraga kita ajak, yang nggak suka ya udah gitu. Oke, pertanyaan kami tanggung terlebih dahulu. Apakah ada lagi? Kami waktu 10 menit untuk menjawabnya. Perkenalkan nama saya Arvin di Masa 053. Apakah ada peran pemerintah atau swasta dalam identifikasi bakat yang ada di olahraga Korea Selatan ini? Terima kasih pertanyaan. Kami tanggung terlebih dahulu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Hussein. Jadi metode screening awal ya. Menurut saya Korea Selatan dengan Indonesia itu sama saja. Screening awalnya yang pertama ya mereka pasti melakukan seleksi di kabupaten, habis itu anak-anak yang berpotensi tinggi bisa dikirim ke daerah untuk lanjutan seleksi dengan pengawasan atau federasi olahraga. Terus yang ketiga itu penempatan ke cabang yang cocok. Jadi berdasarkan data dan tes ketika anak-anak itu kayak misalnya dalam permainan sepak bola nih, misalnya anak itu bagus di daerah, bagus di kabupaten, jadi bisa kita masuk di timnas atau
dikasih masukan yang lebih bagus. Apakah sudah menjawab? Jadi misal di kabupaten sampai provinsi itu lolosnya olahraganya sepak bola, tapi ketika penempatan ke cabang itu lebih cocok olahraga lain, itu harus dipindah atau tetap dikembangkan di olahraga itu? Kalau saran saya ya harus dipindah. Kalau di Korea sendiri Jadi kan pertanyaannya kalau apa diulang di screening awal misalkan kayak tadi ada Popda juga ya tentang olahraga daerah gitu di Korea. Itu ketika Popda tersebut lolosnya di olahraga contoh sepak bola, tapi ketika di tes misal melalui metode sport search atau apa ternyata lebih dominan ke olahraga lain, apakah dipindah atau gimana kalau di Korea sendiri? Kalau di Korea ini dipindah, jadi kan ini kan pakai lembaga KISS. Nah, jadi itu kalau di Korea tuh kan lembaganya banyak data-datanya jelas gitu, terus kan teknologi di sana kan juga sangat maju ya. Jadi kalau di sana itu dipindah. Kalau sudah menjawab, terima kasih. Nah, oke, yang saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Mas Arvin. Nah, Korea ini ada bantuan dari pemerintahnya, yaitu lembaganya Korea Institute of Sport Science atau KISS, dan yang kedua itu Korean Sports Promotion Foundation atau bisa disingkat KSPO. Apakah sudah menjawab? Oke, mungkin itu saja paparan presentasi dari kami. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih juga untuk teman-teman sudah mau mendengarkan. Mungkin cukup sekian. Bila ada tutur kata atau kesalahan dalam paparan kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.